Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Saya adalah Alfian Agung Kurniawan. Pelajaran ini untuk kelas 11 semester ganjil. Pertama, persamaan kuadrat. Bagaimana bentuk umum persamaan kuadrat? Bentuk umum persamaan kuadrat atau bentuk bakunya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan ketentuan A, B, C itu elemen himpunan bilangan real. Dengan A itu tidak boleh 0 serta X adalah peubah atau variabel. A merupakan koefisien dari X kuadrat, B merupakan koefisien dari X, dan C adalah konstantanya. Contoh, nyatakan dalam bentuk baku, kemudian tentukan nilai A, B, dan C-nya. Ya, yang pertama kita hanya belajar tentang bentuk baku atau bentuk umum dari suatu persamaan kuadrat. Yang pertama, bagaimana merubah 2x kuadrat sama dengan 3x min 8 itu menjadi bentuk baku? Nah, itu kita pertama ditambah dengan min 3x tambah 8. Kenapa kita tambah itu? Supaya menjadi bentuk umum. Sehingga di sini sebelah sisi kanan 3x min 8 dikurangin 3x ditambah 8. 3x kurangin 3x 0. Min 8 tambah 8 0. Sehingga bentuk ini sudah menjadi bentuk umum. Berkumpul semuanya. Yang sebelah sini 0. Berarti A-nya 2, B-nya min 3, C-nya 8. Kemudian bagaimana kalau yang bentuknya nomor 2? Kalau yang nomor 2 ya kita kerjakan saja dulu. X kuadrat sama dengan 2x kuadrat dikurangin 3x tambah 1. Ya kita kalikan dulu ya. Nah, berarti di sini menjadi 2x kuadrat min 6x tambah 2 karena dikali 2 itu. Kemudian kedua ruas kita kurangin x kuadrat supaya apa? Ada salah satu sisi bagian itu 0. Ini sebelah kiri 0. X kuadrat kurangin 6x tambah 2. Nah, dengan begitu kita sudah tahu A-nya itu 1, B-nya berapa? B-nya min 6, C-nya 2. Oke. Nah, kalau yang B ini kan kelihatan sudah pangkatnya 2. Bagaimana kalau yang C ini? 2x min 3 sama dengan 5 per x. Apakah ini bentuk kuadrat? Ya kita rubah, kita cek. Pertama kita kalikan kedua ruas dengan x. Sehingga 2x min 3 dikali x, 5 per x dikalikan dengan x, maka hasilnya di sini x-nya hilang. Kemudian 2x kali x, 2x kuadrat kurangin 2x sama dengan 5. Apakah sudah bentuk umum? Belum. Kita kumpulkan sehingga menjadi bentuk umumnya. Berarti 2x kuadrat min 3x kurangin 5. Jadi A-nya 2, B-nya min 3, sedangkan C-nya min 5. Nih, untuk pertama bisa dipahamin? Mudah kan game? Mudah. Oke. Untuk berikutnya kita akan belajar bagaimana menentukan akar-akar kuadrat. Ada 3 cara. Yang pertama kita memfaktorkan. Berarti kita cari dalam bentuk x kurangin x dikali dengan x kurangin x2 itu sama dengan 0. Cara memfaktorkan adalah buat 2 perkalian. Yang bagian ini dan bagian ini sama dengan 0. Contohnya gimana? Nah, begini contohnya. Akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat kurangin 7x tambah 12 itu sama dengan 0 adalah berapa akar-akarnya? Di sini kita cari faktornya 12. Atau kenapa kok bisa 12? 12 ini diperoleh dari unsur A. A-nya ini 1 dikali 12, berarti yang kita cari faktornya 12. Ini maksudnya berapa kali berapa sama dengan 12. Kita cari di sini tabelnya. Yang kedua, syarat kedua,
Jika dijumlahkan dua bilangan itu adalah hasilnya yang B atau min 7 di sini. Kita cek dulu, kita cek dulu faktor dari 12. Pertama 12 kali 12. Kemudian kalau ditambah apakah min 7? Tidak, ternyata hasilnya tidak. Kemudian ada 6 kali 2, benar 12. Tapi kalau ditambah bukan min 7. 4 kali 3 12, benar. Tapi ditambah bukan min 7 tapi 7. Jadi faktornya 12 itu ini semua yang hasilnya jika ditambah min 7 adalah kita ketemu min 4 kali min 3. Kalau dikalikan benar 12 adanya. Namun jika dijumlahkan hasilnya min 7. Jadi angka yang tepat adalah min 3 dan min 4. Dibalik boleh. Sehingga X1 dan X2 bisa kita isi dengan min 3 X kali X kurangin 3 kali X kurangin 4 sama dengan 0. Kita bagi jadi dua bagian. Pertama X min 3 sama dengan 0, berarti X1 nya sama dengan 3. X min 4 sama dengan 0, berarti X2 nya 4. Nah, bisa dipahamin ya cara pemfaktoran. Jadi kita cari faktor dari unsur A dikali dengan C, cari faktornya. Kemudian jika ditambah atau penjumlahannya sama dengan min atau sama dengan B, di sini min 7 ya. Oke. Cara yang kedua, cara melengkapkan kuadrat. Bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 itu diubah ke bentuk X ditambah P pangkat 2 sama dengan Q-nya harus lebih dari 0. Syaratnya A sama dengan 1 dan P-nya boleh sama dengan B per 2. Contohnya gimana? Seperti yang disampaikan, A-nya harus 1. Kebetulan di sini sudah 1, sehingga mudah ini. X kuadrat kurangin 6 tambah 8, A nya 1, B nya min 6, C nya 8. P nya B per 2 min 3. Untuk apa cari P? Nanti digunakan untuk memakai rumus ini. Berarti kita sekarang X kuadrat kurangin 6X sama dengan min 8. Loh, kok bisa min 8? Iya, 8 nya kita pindah ruas, berarti menjadi min 8. Kemudian di sini X kuadrat kurangin 2 kali 3X tambah 3 kuadrat sama dengan min 8 tambah 3 kuadrat. Ini penambahan saja, 3 kuadrat 3 kuadrat. Sebetulnya itu diperoleh dari sini. Diperoleh dari mana? Dari sini tuh diperolehnya. Sehingga di sini langsung sebetulnya boleh X dikurangin 6 bagi 2. Berarti 6 bagi 2 3 pangkat 2 sama dengan min 8. 3 pangkat 2 itu kan 9, supaya hasilnya kembali 0. Sebelah sini juga harus dikasih 9. Atau gampangnya gini sudah. X kuadrat min 6X sama dengan min 8. Kemudian kita rubah ke dalam bentuk X tambah P. P-nya adalah B bagi 2. Berarti di sini X-nya tuh X kurangin 6 bagi 2 itu 3 dipangkatkan 2 sama dengan min 8. Sebelah sini adalah angka ini yang dikuadratkan, 3 kuadrat tambah, berarti tambah 9. Sudah sesuai dengan rumus kan, X kurangin 3 pangkat 2 sama dengan 1. Berarti di sini X min 3 adalah akar 1 atau plus minus 1. Sehingga di sini X1 sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4, atau X2 sama dengan min 1 tambah 3 sama dengan 2. Yang ketiga, rumus ABC. Biasanya juga sering disebut rumus kecap. Kecap ya, merek. Untuk menentukan akar-akarnya dihitung dengan rumus ABC. Bagaimana rumus ABC itu? Rumus ABC itu isinya min B
plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Akar-akar dari persamaan 3x kuadrat kurangin 5x min 2 sama dengan 0. Bagaimana? Kita harus bisa menentukan unsurnya, atau kalau belum bentuk umum kita bentuk umumkan dulu. Kebetulan di sini sudah bentuk umum, berarti A sama dengan 3, B sama dengan min 5, C-nya min 2. Kita tinggal memasukkan unsur-unsur tersebut ke rumusnya. Berarti min B-nya sendiri min 5 plus minus akar dari min 5 pangkat 2 dikurangin 4 kali A, itu isinya 3, kemudian C-nya min 2, berarti yang bawah 2 kali 3 sama dengan 5 plus minus akar dari min 5 pangkat 2. Min 5 kali min 5 25. Kemudian 4 kali 3 12. 12 kali min 2 min 24. Kok bisa jadi plus? Karena di sini unsurnya min ya, sehingga min ketemu dengan min dikali dengan min berarti hasilnya plus, sehingga sama dengan 5 plus minus akar dari 49 per 6. Jadi sama dengan 5 akarnya 49, 7 plus minus 7 per 6. Sehingga X1 kita pakai yang minus dulu Pak, yang plus dulu nggak apa-apa, sama aja ya. X1 ketukar yuk nggak apa-apa, nggak apa-apa. X1 sama dengan 5 min 7 bagi 6, berarti 5 kurangin 7 hasilnya di sini min 2 per 6. Nah, karena disederhanakan, Bapak langsung sederhanakan sehingga menjadi 1 per min 3. Oke. Kemudian yang kedua, X yang kedua kita pakai yang plus. 5 tambah 7 dibagi 6, 5 tambah 7 12 bagi 6, hasilnya 2. Udah ya, bisa dipahamin. Jadi itu ketiga cara untuk menentukan akar-akar dari suatu persamaan. Kita masuk ke contoh. Ini contoh bentuk persamaan kuadrat yang bentuk umumnya di sini salah satu unsurnya hilang, B atau C-nya hilang, dan juga ini A-nya tidak sama dengan 1. Sebaiknya kita pakai cara yang mana? Oke. Pertama, akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat kurangin 8x sama dengan 0. Bagaimana caranya? Ya, 2x kuadrat min 8 sama dengan 0. Itu sama dengan 2x kali x kurangin 4 sama dengan 0. Dari mana 2x itu? Dari 2x kuadrat kurangin 8x itu 2x. Atau unsur yang sama sudah. 2x kuadrat kurangin 8x itu kan sama-sama bisa dibagi dengan 2x. Berarti 2x kali x 2x kuadrat. 2x kali min 4 min 8x. Oke? Sehingga hasilnya di sini 2x itu sama dengan 0, maka x-nya adalah 0, yang dalam x min 4 sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan 4. Bagaimana kalau bentuk yang kedua? Mencari akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 25 sama dengan 0. Berarti ya kita langsung pindah ruas aja. Kalau sudah unsur B-nya tidak ada, hanya ada unsur C, kita pindah ruas 25, sehingga x-nya adalah plus minus 5. Artinya jadi x sama dengan 5 dan x sama dengan min 5. Oke. Oh, ini mohon maaf, ini bukan di sini maksudnya. Ini apa ini? Faktor dari 12 bukan di sini maksudnya ya. Ini salah tulis, ada salah tulis. Kemudian bagaimana untuk yang nomor 3? Akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah 2x min 5 sama dengan 0. Sebetulnya kita bebas pakai cara yang mana. Rumus ABC bisa, ini pemfaktoran juga bisa. Jadi pemfaktoran itu juga bisa digunakan untuk yang A-nya tidak sama dengan 1, bisa juga. Caranya gimana? Caranya
pemfaktoran, kita cari dulu faktor dari A yang dikalikan dengan C. Di sini 3 kali min 5 sama dengan min 15. Faktor dari min 15 itu kita cari dulu. 15 kali min 1 benar kan? 3 kali min 3 oke, 3 kali min 5 oke, 1 kali min 15. Syarat yang kedua, hasil penjumlahannya, ini A-nya di atas ya. Hasil penjumlahannya faktor-faktor ini adalah harus sama dengan BB-nya 2. Berarti kita dapatkan angka 5 dan min 3. Sehingga kita tuliskan pemfaktoran itu kan membuat 2 perkalian. Sehingga kita tuliskan sedikit berbeda dengan A yang unsurnya 1. Kalau unsurnya di sini A lebih dari 1, berarti kita tulis lagi ini. Tulis 2 kali 3X dengan 3X. Yang didapat angka 5, ini min 3 dibagi 3 sama dengan 0. Nah, kemudian kita ambil 3 kan, kita kesinikan hasilnya 0. Berarti tinggal 3X tambah 5 sama dengan 0. Yang sebelah sini 3X min 3 sama dengan 0. Kita selesaikan masing-masingnya. Berarti sini 3X sama dengan min 5. Dari mana? Plus 5 dipindah ruas. Sehingga X yang pertama didapat X sama dengan min 5 bagi 3. Yang sisi sini 3X kurangi 3 sama dengan 0. 3X sama dengan 3. X sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Ya, jadi begitulah pembelajaran kita untuk mencari faktor atau mencari akar-akarnya. Sekali lagi ada 3. Kemudian kita lihat sifat-sifat persamaan kuadrat. Kita tahu pada rumus ABC itu ada rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, yang dimaksud B kuadrat min 4AC itu disebut D atau namanya diskriminan. Ini jika D-nya lebih dari 0, maka X1 itu berbeda dengan X2. Jika D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar yang sama. Artinya X1 dan X2 itu sama kalau D-nya 0. Jika D-nya kurang dari 0, berarti persamaan kuadrat mempunyai akar yang kompleks atau tidak nyata. Kemudian sifat-sifatnya yang kedua. Di sini disampaikan bahwa X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A, dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Apa X1 X2 itu adalah akar-akarnya. Jika kedua akar itu dijumlahkan, hasilnya min B per A. Jika dikalikan, hasilnya C per A. Jika bentuknya begini, X1 tambah X2 dikuadratkan, ya sudah, min B per A dipangkat 2. Kalau kayak gini bagaimana? X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Ini sama saja dengan min B per A pangkat 2 kurangin 2. Kalau yang gini bagaimana? Yang 41 per X1 tambah 1 per X2 sama dengan min B per C. Hubungan antara sifat akar dan koefisien persamaannya. Jika B sama dengan 0, kedua akarnya berlawanan. B-nya 0, kedua akarnya berlawanan. Seperti apa tadi? Itu X kuadrat min 25. Itu kan berlawanan ya. Kemudian A sama dengan C, kedua akarnya berkebalikan. Kalau A dan C-nya itu sama, berarti berkebalikan. Kemudian jika C-nya sama dengan 0, maka sebuah akarnya itu sudah pasti 0, persis dengan yang tadi 2x min 8, 2x kuadrat min 8, persis dengan yang contoh nomor 1 ini, 2x kuadrat min 8, itu kan C-nya 0 kan ya, C-nya 0. Sehingga hasilnya x kuadrat sama dengan min B per A. Kalau X1 sama dengan X2 itu sama dengan min B per 2A. Akar-akarnya adalah X1 sama dengan X2. Contohnya,
Jika kita diberikan suatu persamaan kuadrat, misalkan di sini 3x kuadrat tambah 2x min 5 sama dengan 0, maka nilai dari x1 tambah x2 itu berapa? Ini berapa? Yang C ini hasilnya berapa? Untuk menjawab ini kita tidak perlu mencari unsur x1-nya sekian, x2-nya sekian, tidak. Tapi kita pakai sifat-sifat yang baru saja kita sampaikan. Berarti x1 tambah x2 itu kan min B per A. Ya sudah, hasilnya berarti tinggal min 2 dibagi A-nya 3, berarti min 2 per 3. Kalau x1 unsur-unsur akar-akarnya dikalikan, berapa hasilnya? Adalah C per A, berarti min 5 per 3. Kenapa? Karena C-nya min 5, A-nya 3, selesai. Kemudian yang ketiga, x1 tambah x2 yang dikuadratkan, ya sudah, berarti min B per A sama dengan min B per A pangkatkan 2, berarti min 2 per 3 pangkat 2, hasilnya 4 per 9. Ya, mungkin cukup sekian dulu mengenai persamaan kuadratnya. Kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi Bapak sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang penuh barokah dan kita semua selalu diberi kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.